warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari beberapa pertanyaan yang datang, diantaranya bagaimana hukumnya melaksanakan sholat sunat diberjamaahkan, tetapi secara aturannya tidak ada bahwa sholat sunat tersebut disyariatkan untuk diberjamaahkan. Nah, kita akan membahas mengambil dari kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i jilid pertama, Sholatul Jama'ati bin Nafli, sholat berjamaah dalam melaksanakan salat sunat. La tusrabu sholatul jama'ati bin nafli illa fil aidain wal kusubain wal istisqa wat tarawih wal witri fi Ramadan. Tidak disyariatkan sholat diberjamaahkan pada sholat sunat hanya kecuali pada sholat Idul Adha, Idul Fitri, wal kusubain, gerhana matahari dan gerhana bulan, wal istisqa, kemudian sholat istisqa, wat tarawih dan sholat tarawih, wal witri dan sholat witir fi Ramadan, dalam waktu kondisi bulan Ramadan. Wa ma baqin nawafil kasunanir ratibati ma'al faraid wa sunanir ratibatil ukhra kaduha wa nawafil mutlaqah fala tusra fi hal jamaah. Adapun selain daripada yang telah diutarakan tadi, sunat-sunat yang lainnya seperti sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah yang mengiringi sholat fardu, dan sholat rawatib yang lain seperti sholat duha, kemudian sholat sunat mutlak, maka tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholat tersebut secara berjamaah. Pernah ada pertanyaan, bagaimana supaya ketika sholat tasbih, ketika ketika kondisi nisfu Sya'ban, pertengahan di bulan Sya'ban, supaya kelihatannya lebih kompak, bagaimana kalau dilaksanakan secara berjamaah, ataupun misalnya di suatu lembaga, baik di dunia pendidikan pesantren ataupun di dunia lingkungan pendidikan sekolah. Nah, ketika anak siswanya diwajibkan melaksanakan sholat duha, apakah bisa sholat duhanya tersebut supaya lebih kelihatan kompak diberjamaahkan? Karena aturan tadi tidak disyariatkan dalam Islam bahwa sholat tersebut diberjamaahkan. Apakah apabila tidak diberjamaahkan ataupun dilaksanakan secara berjamaah itu khilaful aula, menyalahi dari aturan karena tidak disyariatkan untuk dijamaahkan? Maka di sini ada satu jawaban yang menjadi pertanyaan penting, bahwa menurut ketentuan hukum tersebut tidak disyariatkan tersebut aila tustahabu walakin law shallaha jama'atan jajah. Tetapi walaupun tidak disyariatkan untuk diberjamaahkan, kalau mau dilaksanakan tetap mau diberjamaahkan, sholat duha berjamaah, kemudian sholat tasbih ketika nisfu Sya'ban diberjamaahkan, maka kata di sini diperbolehkan. Wala yuqalu innahu makruhun. Jadi bukan berarti yang tadinya hukumnya tidak disunatkan sehingga lawannya menjadi makruh. Misalnya kalau sholat duha diberjamaahkan menjadi hukumnya makruh, ataupun sholat tasbih ketika nisfu Sya'ban diberjamaahkan itu hukumnya menjadi makruh karena asal hukumnya tidak disyariatkan ataupun juga tidak disunatkan. Nah, maka hal tersebut diperbolehkan saja. Apa landasannya? Dinasi Syafi'i rahimahullah ala annahu la ba'sa bil jama'ati fin nafilah. Karena ada nas dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa perbuatan sholat tersebut yang diberjamaahkan tersebut la ba'sa bil jama'ati fin nafilah, tidak dipermasalahkan, tidak apa-apa berjamaah dalam sholat sunat. Nah, walaupun tidak disyariatkan asalnya dari hukum
sholat sunat berjamaah tersebut, sholat duha, sholat yang lainnya selain dari sholat tarawih, sholat witir, sholat id, kemudian sholat kusuf atau gerhana dan istisqa. Mana landasan hukum Imam Asy-Syafi'i memperkenankan melaksanakan sholat duha tersebut diberjamaahkan ataupun sholat tasbih tersebut dijamaahkan? Wa dalilu jawaziha ahadisun kasiratun. Dalil daripada kebolehannya tersebut adalah hadis yang cukup banyak. Tetapi diantaranya minha marawahu Utban bin Malik al-Ansori. Di antaranya yang diriwayatkan dari Utban al-Ansori radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'a fi baitihi ba'da mastadda an-nahar. Kata Utban bin Malik, sesungguhnya Nabi datang ke rumahnya ba'da mastadda an-nahar, ketika siang sudah sangat cukup panas. Misalnya jam 10, jam setengah 11, wa ma'ahu Abu Bakrin, dan diiringi mengikuti Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar. Faqala Nabi SAW, maka Nabi pun berkata, aina tuhibbu an usalliya min baitika. Kata Rasul kepada Utban, bertanya, di mana yang kamu sukai kalau saya sholat di rumah kamu? Tunjukkan tempatnya di mana kalau saya sholat di rumah kamu, itu yang kamu sukai, saya sholatnya di mana? Fa asartu ilal makanil ladzi uhibbu an yusalliya bihi. Maka kata Utban, saya menunjukkan suatu tempat, misalnya Rasulullah, sebelah sana yang saya suka. Kalau Tuhan mau melaksanakan sholat sunat di rumah saya, maka ditunjuklah satu tempat untuk melaksanakan sholatnya Rasulullah. Pakoma wasobana kholpahu, maka Rasul pun berdiri di tempat yang sesuai ditunjukkan oleh Utban. Kemudian para sahabat yaitu Utban dan Abu Bakar berdiri di belakang Rasulullah. Wasalamna hinna salama, dan saya pun kami pun mengikuti ketika Rasul salam dari sholat tersebut. Kemungkinan sholat yang berjamaahkan adalah sholat duha karena kondisinya siang. Maka ini menunjukkan bahwa kata Imam Syafi'i, boleh-boleh saja apabila sholat sunat yang memang tadinya tidak disyariatkan, maka diberjamaahkan untuk menjaga, mungkin karena sebagian jamaahnya ada yang tidak tahu. Contoh misalnya sholat tasbih, membacakan tasbih sebanyak 300 jumlah tasbihan di rakaat pertama 75, dan tempatnya mungkin kadang tidak tahu. Kemudian misalnya berapa jumlahan ketika setelah baca Fatihah, setelah baca surah, ketika ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara sujud dua, kemudian sujud lagi. Nah, membaca tasbihnya tersebut misalnya jumlahannya di jamaah ada yang tidak tahu, maka diperkenankan seorang ustadz, seorang kiai untuk memimpin sholat berjamaah tasbih tersebut sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Walaupun tidak disyariatkan, tidak disunatkan, bukan berarti lawan dari sunnah adalah makruh. Jadi mudah-mudahan ke depan ketika ada yang melaksanakan sholat duha berjamaah ataupun melaksanakan sholat tasbih berjamaah, maka tidak menjadi cibiran, karena kita tahu bahwa landasan Imam Asy-Syafi'i cukup kuat dari kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i ini menjadi jawaban ketika kondisi jamaah mungkin daripada salah. Lebih baik seorang kiai, seorang ustadz memimpin menjadi imam sebagai pelaksanaan sholat yang berjamaahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.